Sejarah manusia sebenarnya adalah kumpulan besar catatan tentang kesalahan yang diulang. Dari perang, krisis ekonomi, gelembung spekulasi, hingga konflik pribadi sehari-hari, pola yang sama muncul berulang kali. Seolah-olah kita tahu apa akibatnya, tetapi tetap saja melakukannya. Inilah sifat alami manusia, mudah lupa, mudah tergoda, dan terlalu percaya bahwa kali ini akan berbeda. Bayangkan sebuah panggung besar, tempat drama pasar keuangan dimainkan dari abad ke abad. Lampu berganti, aktor berganti, tetapi naskahnya hampir selalu sama, optimisme yang membuncah, euforia massal, keyakinan bahwa risiko sudah lenyap, lalu kehancuran yang datang bagai badai. Mari kita tarik ke belakang, ke Belanda abad ke-17, masa di mana bunga tulip menjadi simbol status dan keindahan. Orang-orang kaya rela menukar rumah, tanah, bahkan masa depan keluarganya hanya untuk sebuah umbi tulip langka. Harga melonjak gila-gilaan. Di puncaknya, satu bunga tulip bisa seharga rumah mewah di Amsterdam. Tapi ketika kenyataan menyergap, ketika tidak ada lagi orang baru yang mau membeli dengan harga lebih tinggi, gelembung itu meledak. Kekayaan lenyap dalam semalam, dan luka sosial ekonomi pun menganga. Lompatan waktu ke tahun 1929. Wall Street berdiri sebagai mercusuar modernitas dan harapan. Semua orang yakin ekonomi Amerika tak akan pernah surut. Saham naik tanpa henti, keluarga biasa ikut-ikutan membeli dengan uang pinjaman. Euforia itu pecah pada Black Tuesday, dan dunia memasuki Great Depression yang meninggalkan generasi penuh trauma. Tahun 2000, giliran .com bubble. Internet adalah revolusi terbesar umat manusia. Investor yakin setiap perusahaan yang menambahkan .com di belakang namanya akan jadi emas. Uang miliaran dolar mengalir, tetapi lagi-lagi optimisme buta menabrak realitas. Ribuan perusahaan runtuh, dan impian jutaan orang hancur. Lalu 2008, dunia terperangkap dalam mitos, rumah selalu naik harganya. Bank membanjiri masyarakat dengan kredit murah. Orang-orang membeli rumah kedua, ketiga, bahkan keempat, percaya harga takkan pernah jatuh. Tapi begitu gelembung meledak, bank-bank kolaps, jutaan pekerjaan lenyap, dan dunia terguncang oleh krisis finansial global. Pola ini sesungguhnya tidak pernah asing dalam sejarah manusia. Seperti sebuah drama yang dipentaskan berulang kali, babak-babaknya selalu sama, hanya para pemainnya yang berganti. Pertama, babak optimisme berlebihan. Di panggung awal ini, semua orang percaya masa depan hanya punya satu arah, naik. Entah itu pasar saham, harga rumah, atau bahkan teknologi baru, keyakinan tumbuh bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Kita bisa membayangkan suasana kota besar ketika harga properti meroket, orang berbisik di kafe, di kantor, bahkan di jalanan, beli sekarang, sebelum terlambat. Optimisme itu seperti musik latar yang mengiringi kehidupan, membuat orang menari tanpa sadar mereka sedang bergerak menuju jurang. Lalu masuk babak kedua, euforia massal. Ketika semua orang melihat tetangganya untung, teman sekantornya jadi kaya mendadak, atau berita menampilkan jutawan baru setiap hari, rasa takut tertinggal lebih kuat daripada logika. Orang-orang yang semula ragu ikut-ikutan, terjun tanpa peta. Inilah fase ketika pasar dipenuhi wajah baru, orang-orang biasa yang tiba-tiba merasa seperti investor ulung. Seperti pesta besar yang lampunya menyala terang, tak ada yang mau pulang lebih dulu. Ketiga, babak lupa risiko. Inilah puncak keangkuhan manusia. Generasi demi generasi selalu mengulang kalimat yang sama, kali ini berbeda. Aturan lama tak berlaku lagi. Dunia sudah berubah. Mereka percaya sejarah bisa dibatalkan, bahwa kali ini mereka benar-benar menemukan formula ajaib untuk kekayaan tanpa batas. Tapi sejarah, seperti seorang guru tua yang sabar, hanya menunggu di sudut, tersenyum kecil, karena ia tahu murid-muridnya akan jatuh ke lubang yang sama. Dan akhirnya, babak keempat, kehancuran mendadak. Lampu pesta padam, musik berhenti, dan orang-orang terbangun dengan kepala pening. Harga jatuh, keyakinan hancur, dan euforia berganti dengan kepanikan. Orang yang kemarin bangga menunjukkan portofolionya kini sibuk menutup muka. Rasa sakitnya panjang, menyisakan luka yang bertahan jauh lebih lama daripada euforianya. Dari sini,
Siklus kembali ke awal, optimisme perlahan tumbuh lagi, menunggu saatnya mengulang drama yang sama. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai short-term memory of pain, ingatan jangka pendek tentang rasa sakit. Luka besar memang terasa begitu perih saat terjadi, seolah dunia runtuh di hadapan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar naik sepeda. Hari pertama ia terjatuh keras, lututnya berdarah, air matanya mengalir deras, dan ia bersumpah tidak akan pernah menyentuh sepeda itu lagi. Namun waktu adalah obat yang pelan-pelan menghapus ketakutan. Semakin hari, memori rasa sakit itu memudar. Luka di lutut sembuh, rasa takut berangsur hilang, hingga akhirnya ia kembali percaya diri untuk mencoba. Dan saat ia berhasil mengayuh tanpa jatuh, ingatan tentang rasa sakit sebelumnya seolah hanya bayangan samar. Begitu pula dengan manusia dalam menghadapi krisis finansial. Pada saat badai datang, entah itu resesi global, inflasi meroket, atau pasar saham runtuh, semuanya terasa begitu menakutkan. Orang kehilangan tabungan, bisnis bangkrut, pekerjaan hilang. Dunia ekonomi seakan-akan kiamat kecil. Pada saat itu, rasa sakitnya begitu nyata, menusuk ke dalam. Banyak orang bersumpah untuk tidak lagi berspekulasi, tidak lagi gegabah mengambil risiko. Mereka bertekad akan hidup lebih sederhana, lebih berhati-hati, lebih bijaksana. Namun manusia punya memori yang rapuh terhadap rasa sakit. Sama seperti anak yang kembali naik sepeda, rasa perih akibat krisis keuangan perlahan hilang dari ingatan. Begitu ekonomi mulai pulih, begitu angka pertumbuhan kembali naik, begitu harga saham kembali melonjak, keyakinan dan keserakahan muncul kembali. Orang mulai melupakan luka lama. Mereka kembali mengambil risiko yang sama, bahkan terkadang lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah krisis tidak pernah terjadi. Sejarah membuktikan pola ini berulang. Krisis 1998 yang meluluhlantakkan Asia Tenggara, krisis 2008 yang mengguncang Wall Street, pandemi 2020 yang menghentikan roda ekonomi dunia, semuanya pernah terasa seperti titik nadir yang tak akan terlupakan. Tetapi lihatlah, hanya butuh beberapa tahun hingga manusia kembali euforia, pasar kembali panas, dan perilaku spekulatif menjamur lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam dunia finansial, lupa adalah salah satu kutukan terbesar manusia. Kita cepat belajar dari rasa sakit, tetapi kita juga cepat melupakannya. Dan disitulah siklus keserakahan lahir kembali, sebuah lingkaran tak berujung di mana rasa takut digantikan oleh optimisme buta, hingga akhirnya roda sejarah berputar ke arah krisis berikutnya. Kesalahan lain yang kerap berulang dalam perjalanan manusia adalah keyakinan bahwa kita mampu mengendalikan segalanya. Keyakinan ini begitu menggoda, karena menghadirkan ilusi bahwa hidup, pasar, bahkan sejarah itu dapat dijinakkan dengan perhitungan cermat, kecerdasan, dan pengalaman. Investor sering merasa bahwa mereka mampu menemukan celah yang tidak dilihat orang lain. Politisi merasa mereka bisa menghindari kesalahan yang telah menjatuhkan pemimpin sebelumnya. Bahkan orang biasa, dalam kehidupan sehari-hari, sering beranggapan bahwa mereka dapat menata semua rencana tanpa celah, seakan dunia akan tunduk pada kehendak mereka. Namun, kenyataan selalu memiliki cara untuk mengingatkan kita bahwa ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari akal manusia. Seperti yang ditulis Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya Fooled by Randomness, manusia seringkali tertipu oleh kebetulan. Kita cenderung melebih-lebihkan peran keterampilan, kecerdikan, atau kehati-hatian kita, dan pada saat yang sama meremehkan betapa besar peran keberuntungan, baik yang mengangkat maupun yang menjatuhkan. Pikirkanlah seorang investor yang menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun berturut-turut. Dari luar, ia tampak jenius, memiliki strategi yang tidak tertandingi. Namun bisa jadi, sebagian besar keberhasilannya datang karena kebetulan pasar sedang berpihak padanya. Ketika arah angin berubah, dan kondisi makroekonomi tidak lagi mendukung, strategi yang sama bisa hancur seketika. Ironisnya, semakin lama keberhasilan semu itu berlangsung, semakin kuat pula rasa percaya diri yang tumbuh, hingga orang tersebut merasa kebal dari kesalahan. Hal yang sama terjadi pada kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang jatuh bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka terlalu percaya diri. Mereka merasa mampu mengalahkan pola sejarah, bahwa kegagalan yang pernah menimpa orang lain tidak akan menghampiri mereka. Seorang pebisnis bisa berpikir, ya, banyak perusahaan bangkrut karena ekspansi terlalu cepat, tapi bisnis saya berbeda. Seorang politisi bisa berkata, benar,
Banyak pemimpin jatuh karena kesombongan, tapi saya lebih berhati-hati. Bahkan dalam hubungan pribadi, kita sering berkata pada diri sendiri, kesalahan orang lain tidak akan terjadi pada saya, karena saya lebih mengerti. Namun, sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Rasa terlalu percaya diri adalah jebakan klasik yang dialami lintas zaman, lintas budaya, dan lintas profesi. Kita tidak jatuh karena kita tidak tahu, melainkan karena kita merasa sudah terlalu tahu. Kita tidak gagal karena kita lemah, tetapi karena kita meyakini diri kita terlalu kuat. Ada paradoks menarik di sini. Manusia modern memiliki lebih banyak data, informasi, dan alat analisis daripada generasi sebelumnya. Kita bisa memprediksi cuaca, menghitung risiko investasi, bahkan membuat simulasi kemungkinan terburuk. Tetapi, semakin banyak alat yang kita miliki, semakin besar pula godaan untuk percaya bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Padahal, di balik layar, hidup masih penuh dengan faktor acak, ketidakpastian, dan peran keberuntungan yang tidak bisa kita kendalikan. Maka, pelajaran pentingnya adalah, alih-alih mencoba mengalahkan sejarah atau mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan, lebih bijak jika kita belajar merendahkan diri di hadapan ketidakpastian. Menyadari bahwa sebagian dari hasil hidup bukan murni karena kepintaran atau kerja keras, melainkan juga karena konteks, momentum, dan keberuntungan. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita pasif, melainkan untuk menyeimbangkan antara rasa percaya diri dan kerendahan hati. Karena, seringkali, yang membuat manusia runtuh bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan kelebihan keyakinan. Fenomena kesalahan berulang bukan hanya terjadi di pasar saham atau ekonomi global. Dalam kehidupan sehari-hari pun, pola ini begitu nyata dan akrab, bahkan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Bayangkan seorang individu yang pernah terjerat utang kartu kredit. Ia tahu betul bagaimana rasanya dihantui oleh tagihan yang menumpuk setiap bulan, bunga yang terus membengkak, dan perasaan cemas setiap kali ada notifikasi pembayaran. Setelah berhasil keluar dari jerat itu dengan penuh perjuangan, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama lagi. Namun, beberapa bulan kemudian, sebuah tawaran menggiurkan muncul, cicilan 0%, mudah, cepat, dan tampak tanpa risiko. Hatinya mulai goyah, ia meyakinkan dirinya bahwa kali ini berbeda, bahwa ia sudah lebih bijak, lebih mampu mengendalikan diri. Tapi perlahan, satu transaksi membawa ke transaksi lain. Dan tanpa sadar, lingkaran setan itu kembali menjeratnya. Hal yang sama terjadi dalam urusan hati. Seseorang pernah menjalani hubungan toksik, penuh manipulasi dan luka emosional. Ia bertekad kuat untuk tidak lagi terjebak dalam dinamika yang sama. Namun, ketika bertemu orang baru yang tampak penuh perhatian, ia merasakan harapan baru. Dia berbeda, pikirnya. Keyakinan itu mengaburkan tanda-tanda peringatan kecil yang sebetulnya sudah terlihat sejak awal. Hingga akhirnya, pola lama berulang kembali, sakit hati, kecewa, dan perasaan seolah-olah tidak belajar apa-apa dari pengalaman sebelumnya. Begitu pula dalam dunia kerja. Seorang pekerja yang pernah kelelahan karena lembur berlebihan, pernah mengalami burnout hingga kesehatannya terganggu, berkata kepada dirinya, aku harus lebih tegas menjaga batas. Tetapi saat ada tawaran pekerjaan tambahan atau proyek besar, ia merasa sulit menolak. Ia meyakinkan diri, nanti aku akan lebih kuat. Kali ini aku bisa menanganinya dengan lebih baik. Namun kenyataan berkata lain, stres menumpuk, energi terkuras, dan siklus kelelahan itu kembali menghantam dengan cara yang hampir sama. Pola yang berulang ini menunjukkan satu hal mendasar, manusia bukan makhluk rasional yang selalu belajar dari pengalaman. Kita adalah makhluk emosional, yang seringkali membungkus keputusan dengan pembenaran baru, meski intinya sama. Kita tahu akibatnya, tapi tetap saja mengulang. Seolah ada semacam magnet yang menarik kita kembali pada kebiasaan lama, meski kita sadar betapa berbahayanya. Ini bukan sekadar kelemahan individu, melainkan cerminan sifat manusia yang cenderung melupakan rasa sakit begitu waktu berlalu. Ingatan kita lebih suka menyimpan manisnya harapan baru ketimbang getirnya masa lalu. Dan dari situlah, sejarah kecil dalam hidup pribadi kita seringkali berputar layaknya lingkaran yang tak pernah benar-benar terputus. Kesalahan yang berulang bukan sekadar tanda kebodohan atau kurangnya logika. Ia lebih dalam dari itu, ia adalah cerminan sisi manusia yang tidak pernah bisa berhenti berharap. Di balik setiap kegagalan yang menyakitkan, selalu ada bisikan kecil dalam hati yang berkata, mungkin kali ini akan berbeda.
Harapan adalah bahan bakar yang menggerakkan sejarah. Tanpa harapan, tidak akan ada penjelajah yang berani meninggalkan kampung halamannya untuk berlayar ke samudra tak dikenal. Tanpa harapan, tidak akan ada ilmuwan yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya di laboratorium hanya untuk membuktikan teori yang bisa jadi salah. Tanpa harapan, seorang petani tidak akan pernah menanam benih di tanah yang kering, dan seorang seniman tidak akan pernah menuangkan tinta di kanvas kosong. Namun, di sisi lain, harapan yang sama itu juga menyimpan sisi gelapnya. Ia bisa menjebak kita dalam lingkaran berulang, lingkaran di mana kita jatuh, bangkit, lalu jatuh di lubang yang sama. Manusia membeli saham yang sama persis setelah sebelumnya rugi besar, karena berharap pasar kali ini akan lebih ramah. Seseorang kembali pada hubungan yang sudah berulang kali melukai, karena ia percaya kali ini cinta akan berubah. Bahkan seorang penjudi yang kehilangan segalanya tetap kembali ke meja permainan, karena ia yakin kali ini nasib akan berpihak. Inilah paradoks besar, harapan adalah penolong sekaligus penipu. Ia membuat kita bertahan hidup, tetapi juga bisa membuat kita tersesat lebih jauh. Harapan memberi alasan untuk mencoba, tetapi juga bisa membutakan kita dari kenyataan. Mungkin karena itu, kesalahan yang berulang tidak bisa hanya dipandang sebagai kegagalan logika, melainkan bagian dari naluri bertahan hidup manusia. Harapan membuat kita rapuh, tetapi juga membuat kita kuat. Tanpa harapan, kita berhenti. Dengan harapan, kita mungkin tersandung berkali-kali, tetapi kita juga berpotensi menemukan jalan baru yang tak pernah dibayangkan. Beberapa hal yang bisa membantu agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap euforia berulang kali. 1. Tuliskan pengalaman pahit. Kita sering lupa bahwa rasa sakit, ketika sudah berlalu, perlahan memudar. Luka yang dulu membuat kita terhuyung bisa saja hari ini hanya tinggal bayangan samar. Karena itu, penting untuk mendokumentasikan pengalaman pahit secara jujur, baik dalam bentuk catatan, jurnal, atau bahkan rekaman suara. Misalnya, tuliskan bagaimana rasanya ketika terjebak utang, bagaimana perasaan malu saat tidak bisa membayar, atau bagaimana sesak di dada ketika kehilangan sesuatu yang kita anggap pasti. Saat euforia datang dan dunia terasa penuh warna, catatan itu bisa menjadi jangkar yang menahan kita tetap berpijak di bumi. Membacanya kembali bukan untuk meratapi, melainkan sebagai pengingat, aku pernah di sana, dan aku tidak mau mengulanginya. 2. Gunakan sejarah orang lain. Tidak semua pelajaran harus dibeli dengan penderitaan pribadi. Dunia penuh dengan kisah orang-orang yang hancur karena keserakahan, tertipu karena euforia, atau bangkrut karena percaya bahwa kali ini berbeda. Kita bisa belajar dari sejarah krisis keuangan, dari cerita orang terdekat, bahkan dari berita harian. Mengambil pelajaran dari kegagalan orang lain jauh lebih murah daripada menunggu jatuh sendiri. Seperti pepatah lama, orang bijak belajar dari pengalaman, tetapi orang yang lebih bijak belajar dari pengalaman orang lain. 3. Bangun sistem, bukan hanya niat. Niat itu rapuh. Dalam momen penuh semangat, kita sering berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan tergoda lagi, atau aku akan lebih hati-hati. Namun, niat saja tidak cukup untuk melawan godaan yang datang tiba-tiba. Karena itu, bangunlah sistem. Misalnya, jika kartu kredit adalah sumber masalah, tutup kartunya alih-alih hanya berjanji untuk menggunakannya dengan bijak. Jika ingin menabung, buat auto debit agar sebagian gaji langsung masuk ke tabungan sebelum sempat dihabiskan. Sistem bekerja diam-diam, menjaga kita bahkan ketika pikiran sedang lengah. 4. Terima keterbatasan. Kerap kali, euforia datang dari keyakinan palsu bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Bahwa kita tahu arah pasar, bahwa kita bisa memprediksi masa depan, atau bahwa kita terlalu pintar untuk gagal. Padahal, mengakui keterbatasan justru membuat kita lebih berhati-hati. Menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali, perubahan ekonomi global, bencana, atau sekadar kesalahan manusia, membuat kita lebih rendah hati dalam mengambil keputusan. Penerimaan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan perlindungan. Kita berhenti bertaruh lebih besar dari yang mampu kita tanggung. Dengan 4 langkah sederhana ini, mencatat pahitnya masa lalu, belajar dari sejarah orang lain, membangun sistem, dan menerima keterbatasan, kita sedang melatih diri untuk tetap waras di tengah badai emosi. Euforia mungkin akan datang lagi, tetapi kali ini kita lebih siap menyambutnya dengan kepala dingin. Tidak ada manusia yang benar-benar kebal dari kesalahan. Bahkan nama besar sekaliber Warren Buffett, yang dianggap sebagai orang bijak dari Omaha,
dan simbol kebijaksanaan investasi dunia, tidak luput dari langkah yang keliru. Ia pernah membeli saham perusahaan yang ternyata tidak sesuai dengan nilai jangka panjang yang diyakininya, atau terlalu lama menahan posisi pada bisnis yang kemudian melemah. Tetapi alih-alih larut dalam penyesalan, ia memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Setiap kesalahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan biaya sekolah. Sebuah ongkos tak kasat mata yang harus dibayar demi memperoleh pelajaran yang tidak mungkin diajarkan oleh buku atau seminar manapun. Bayangkan jika setiap kesalahan dalam hidup kita diperlakukan sebagai pintu masuk menuju kebijaksanaan. Kesalahan itu mungkin menyakitkan, bisa membuat kita kehilangan uang, reputasi, bahkan rasa percaya diri. Tetapi, dalam logika Buffett, rasa sakit itu adalah harga tiket masuk ke kelas pembelajaran paling nyata, kelas yang tidak pernah dibuka di kampus manapun. Kelas di mana satu-satunya dosen adalah realitas, dan ujian datang tanpa pemberitahuan. Kesalahan yang sama bisa menghancurkan seseorang, tetapi bisa pula menjadi guru terbaiknya. Bedanya hanya satu, bagaimana kita meresponsnya. Ada orang yang menolak bercermin, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, lalu terus mengulang pola yang sama. Mereka hidup dalam lingkaran setan kegagalan yang tidak pernah berakhir. Namun, ada pula orang yang berhenti sejenak, menahan ego, dan bertanya dengan jujur, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagian mana dari diriku yang harus berubah? Di titik inilah letak perbedaan antara mereka yang hancur oleh kesalahan, dan mereka yang ditempa menjadi lebih kuat. Kesalahan hanyalah batu uji. Batu itu bisa membuat kita tersandung hingga jatuh, tetapi juga bisa menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan menjadi korban dari kesalahan, atau murid setia dari kehidupan. Kesalahan adalah bahasa sunyi yang berbicara kepada kita, bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan ilusi. Justru, dalam ketidaksempurnaan itulah manusia ditempa. Karena pada akhirnya, kesalahan adalah sahabat yang menyakitkan, tetapi jujur. Ia tidak pernah membohongi kita. Ia selalu menunjukkan sisi paling rapuh dari diri kita, lalu memberi kesempatan untuk memperbaikinya, jika kita cukup berani untuk mendengarkan. Sejarah manusia penuh dengan kesalahan yang berulang. Dari masa ke masa, kita melihat pola yang sama, perang yang pecah karena keserakahan, perselisihan yang tumbuh karena kesalahpahaman, atau keputusan-keputusan gegabah yang akhirnya membawa penyesalan. Namun, di balik semua itu, justru tersimpan satu pelajaran penting, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah sebuah cermin, tempat kita melihat kelemahan kita dengan jujur, lalu menyadari bahwa kita masih memiliki ruang untuk berubah. Kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Jika kita berhenti di titik itu saja, lalu menilai diri kita hanya dari kegagalan, kita akan kehilangan pandangan yang lebih luas tentang siapa diri kita sebenarnya. Justru di sanalah ada kesempatan, ruang untuk tumbuh, ruang untuk memahami diri sendiri lebih dalam, dan ruang untuk memperbaiki masa depan. Orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar terbebas dari kegagalan. Kebijaksanaan lahir bukan dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui kelemahan dan tekad untuk tidak berhenti belajar dari kesalahan yang sama. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang, ketika jatuh, memilih bangkit dengan pemahaman baru. Mereka tahu bahwa setiap luka membawa pesan, dan setiap penyesalan bisa menjadi peta menuju arah yang lebih baik. Kita bisa melihat contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mungkin pernah kehilangan pekerjaan karena kecerobohan, tetapi dari pengalaman itu ia belajar menghargai disiplin dan tanggung jawab. Ada pula yang gagal dalam hubungan karena sikap egois. Lalu di kesempatan berikutnya ia belajar tentang pentingnya empati dan komunikasi. Begitu pula seorang investor yang pernah bangkrut karena terlalu serakah, kemudian bangkit dengan prinsip kehati-hatian dan kesabaran. Hidup selalu memberi kita ujian berulang, seolah ingin memastikan, sudahkah kita benar-benar belajar dari yang lalu? Jika kita menjawabnya dengan kesadaran, maka kesalahan bukan lagi jerat, melainkan batu loncatan. Dari situlah lahir kedewasaan, kebijaksanaan, dan rasa syukur yang lebih dalam. Pada akhirnya, yang membedakan manusia yang tumbuh dan yang terjebak bukanlah jumlah kesalahan yang mereka buat, melainkan bagaimana mereka memilih meresponsnya.